Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nose Anja Prakasa dari kelas Bazawa 3 NIM 2130644109. Nah, di sini saya akan membahas ulang tentang zakat mal, yaitu video yang pertama saya yang terakhir membahas tentang zakat mal, dan di sini saya akan menjelaskan lebih rinci dan lebih lengkap lagi. Nah, zakat mal berasal dari kata bahasa Arab artinya kekayaan atau al-amwal, jamak dari kata ma'al. Adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan atau dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam pengertiannya, zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqh Zakah. Zakat mal meliputi yang pertama yaitu zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Yang kedua, zakat atas aset perdagangan. Yang ketiga, zakat atas hewan ternak. Yang keempat, zakat hasil pertanian. Yang kelima, zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. Yang kelima, zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut. Yang ketujuh, zakat atas hasil penyewaan aset. Yang kedelapan, zakat atas hasil jasa profesi. Yang kesembilan, zakat atas hasil saham dan obligasi. Begitupun dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat mal meliputi yang pertama emas, perak, dan logam mulia. Yang kedua, uang dan surat berharga. Yang ketiga, perniagaan. Yang keempat, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kelima, peternakan dan perikanan. Yang keenam, pertambangan. Yang ketujuh, perindustrian. Yang kedelapan, pendapatan dan jasa, dan rikos. Adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat mal yaitu: 1. Kepemilikan penuh. Yang kedua, harta halal yang diperoleh secara halal. Yang ketiga, harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan atau dimanfaatkan. Yang keempat, mencukupi nisab. Yang kelima, bebas dari hutang. Yang keenam, mencapai haul. Yang ketujuh, atau dapat ditunaikan saat panen. Syarat zakat mal. Yang pertama, harta dikenakan zakat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam. Yang kedua, syarat harta yang dikenakan zakat mal milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul. Yang ketiga, syarat haul tidak berlaku untuk zakat, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pendapatan, dan jasa, zakat rikos. Mustahik zakat mal. Yang berhak menerima yaitu fakir, miskin, panitia zakat, mu'alaf, zurikob atau budak, al-gharim, berutang, fisabilillah, al-muhajidin, ibnu sabil. Mereka yang sah atau pantas menerima harta yang dihibahkan. Nah, waktu pelaksanaan zakat mal. Besaran zakat mal yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki selama setahun. Zakat mal hanya wajib bagi umat muslim yang sudah mencapai wajib batasan nisab atau memiliki penghasilan setahun setara harga dari harga emas 85 gram. Karena ada aturan haul yakni setahun, maka zakatnya dikeluarkan setelah disimpan selama 1 tahun. Untuk waktu pembayarannya, zakat mal tidak memiliki batas waktu khusus. Namun atas alasan kemudahan dan pahala yang berlipat ganda, banyak yang melaksanakan zakat tahunan di bulan Ramadan. Miqdar zakat mal. Zakat mal ada beberapa jenis, mulai dari zakat emas, perak, perdagangan, hasil bumi, dan sebagainya. Zakat mal ditunaikan berdasarkan nisab emas 2,5%, kecuali untuk zakat pertanian dan peternakan. Komoditi zakat emas dan perak. Ketentuan zakat yang pertama adalah ketentuan zakat emas dan perak. Anda diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama setahun.
Perhitungannya adalah sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Sebagai contoh, jika Anda memiliki emas sebesar 100 gram, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah 2,5% dari emas. Sebagai contoh, 1 gram emas berharga Rp50.000, maka besaran zakat yang harus dibayarkan yaitu adalah 100 gram dikali Rp50 dikali 2,5% sama dengan Rp125.000. Komoditi zakat pertanian. Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada 4 macam, yaitu syair, gandum kasar, hintoh, gandum halus, kurma, dan kismis atau anggur kering. Dari Abu Burda bahwa Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari 4 jenis tanaman, yaitu gandum, gandum kasar, kurma, dan kismis. Dari hadis dari Ali, beliau mengatakan, zakat pertanian hanya untuk 4 komoditi: bur, gandum halus, jika tidak ada maka kurma, jika tidak ada kurma maka zabib atau kismi, jika tidak ada zabib maka syair yaitu gandum kasar. Dari Talha bin Yahya, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Abdul Hamid dan Musa bin Talha tentang zakat pertanian. Keduanya menjawab, zakat hanya ditarik dan hintah atau gandum halus, kurma, dan zabib atau kismi. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak. Demikian pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, dalil yang mendukung pendapat jumhur adalah hadis walaisa fi maduna humsi au saki sodaqah. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 soh, 1 soh sama dengan 4 mat. Ukuran mat adalah ukuran 2 telapak tangan penuh dari pria sedang. Perlu dipahami bahwa soh adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa 1 soh kira-kira sama dengan 2,4 kg. Syekh Ibnu Baz menyatakan 1 soh kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran 1 soh dalam timbangan kilogram, tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang, karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdol untuk mengetahui besar soh setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan atau kiloan. Kadar zakat hasil pertanian. Yang pertama, jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan, atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10%. Yang kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tak ada hujan, maka dikenai zakat 1/10 atau 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 atau 5%. Jika sawahnya sebagiannya diairi hujan dan sebagian waktunya diairi dengan air biaya, maka zakatnya adalah 3/4 dikali 1/10 sama dengan 3/40 sama dengan 7,5%. Dan jika tidak diketahui manakah yang lebih banyak dengan biaya ataukah dengan air hujan, maka diambil yang lebih besar manfaatnya dan lebih hati-hati. Dalam kondisi ini lebih baik mengambil kadar zakat 1/10. Hitungan 10% dan 5% adalah hasil panen yang tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya operasional lainnya. Contoh, hasil panen padi yang diairi dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton, zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kg dari hasil panen. Kapan zakat hasil pertanian dikeluarkan? Dalam zakat
hasil pertanian tidak menunggu haul. Setiap kali panen ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman kelas kerang atau matang. Demikian pula simar seperti kurma dan anggur telah pantas dipetik atau dipanen sebelum waktu tersebut, tidaklah ada kewajiban zakat. Dan di sini tidak mesti seluruh tanaman matang. Jika sebagiannya telah matang, maka seluruh tanaman sudah teranggap matang. Zakat buah-buahan dikeluarkan setelah diperkirakan pada beberapa takaran jika buah tersebut menjadi kering, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Attab bin Asyid. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma. Zakatnya diambil ketika telah menjadi anggur kering atau kismis, sebagaimana zakat kurma diambil setelah menjadi kering. Walau hadis ini dhaif, dinilai lemah, namun telah ada hadis sahih yang disebutkan sebelumnya yang menyebutkan dengan lafaz sabib atau anggur kering atau kismis dan tamir atau kurma kering. Komoditi zakat hewan atau binatang ternak. Zakat penghasilan yang harus Anda bayarkan adalah hasil ternak hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah dengan hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, digembalakan, mencari makan sendiri melalui gembala, telah dimiliki 1 tahun dan mencapai nisab. Masing-masing hewan ternak berbeda-beda. Sebagai contoh, sapi, jika jumlahnya mencapai 30 ekor, maka zakatnya berupa seekor anak sapi 1 tahun. Selanjutnya, zakat perdagangan. Zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi. Motivasi untuk berbisnis atau diperjualbelikan dan motivasi mendapat keuntungan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek atau hutang yang jatuh tempo yang hanya 1 tahun. Jika selisih dari aset lancar atau hutang tersebut adalah mencapai nisab, maka wajibnya dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat terbesar 2,5% dan sudah mencapai 1 haul atau 1 tahun. Cara menghitung zakat perdagangan yaitu 2,5% dikali aset lancar dan dikurangi hutang jangka pendek. Nah, itulah cara menghitungnya. Ketentuan zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas, yaitu 20 dinar atau senilai 85 gram emas. Kadar zakatnya sebesar 2,5% ya. Dapat dibayar dengan mata uang atau barang, dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek atau hutang yang jatuh tempo hanya 1 tahun. Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika memenuhi 2 ketentuan. Yang pertama, nilai barang dagangan mencapai nisab emas atau 20 dinar sama dengan 8 gram emas, atau nisab perak 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Yang kedua, telah memiliki selama 1 tahun atau kalender komariah. Yang berhak menerima zakat dagang ialah mereka para amil zakat, fakir miskin, budak, gharim, mu'alaf, ibnu sabil, dan fisabilillah. Zakat perdagangan boleh dibayar dengan barang. Adapun jika yang menjadi masalah adalah Anda mau membayar zakat tapi Anda tidak mempunyai uang tunai, maka menurut pendapat yang rajih, pada zakat barang dagangan Anda boleh dibayarkan berupa barang juga. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.